Nah kriterianya ya bisa juga boros. Oke. Boros belanja-belanja, temennya bilang, "Ih dia Saya baik juga sih, banget." Makanya kadang-kadang orang bipolar tuh suka dimanipulasi sama orang lain, Oke. Apa dimanfaatkan. sih yang bikin Cheryl tuh mau terbuka dan bagaimana cara Cheryl bisa menerima sisi Cheryl itu? Aku 2019 sampai 2020 pun aku depresi total. Oke. Bener-bener I lack of motivation, lack of energy and everything. Mhm. Halo Real Food Fam, selamat datang kembali di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. And back with me your host Dr. Tikasha. Seperti biasa sebelum memulai aku ingin doa ini semua Real Food Fam dimanapun kalian berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, aman, bahagia dan bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang mental health atau kesehatan jiwa. Dan lebih lengkapnya lagi kita akan spesifik membahas dan mengupas tentang bipolar disorder. So that's why hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah dokter spesialis kedokteran jiwa dan yang kedua adalah KOL kita. Dia seorang aktris, content creator, entrepreneur dan dia juga seorang pasien yang mengidap bipolar disorder. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung panggil saja narasumber pertama kita yaitu Dr. Novarianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa. Tepuk tangan. Halo dokter, selamat datang di Realcast. Terima kasih atas kesempatannya dokter udah mau kesini, luangin waktunya. Terima kasih banyak dokter. Apa kabar dokter Nova? Baik dokter Tika. Ya up and down biasa ya, lagi masa pandemi ini. Tetap tapi ya? up and down mentalnya. Oh oke. Jadi kalau beda ya kalau nanya ke dokter spesialis kedokteran jiwa tuh pertanyaan apa kabar itu harus luas banget ya dok ya. Tapi overall oke. Overall oke. Tapi tetap ada up and down. Itu dokter Tika, kayaknya kalau Indonesia kalau ditanyain apa kabarnya pasti jawabnya baik. Gitu, karena malas ditanya lebih lanjut. Jadi aku mencontohkan. Oke, jadi bagusnya apa nih dok kalau kita bertanya enaknya apa bertanyanya? No, it's okay. Cuma cara kita menjawab aja itu sepertinya kalau kita tuh malas nanti diinvestigasi lebih lanjut gitu ya. Nggak apa-apa, kita memang mau menginvestigasi lebih lanjut. Jadi memang up and down selama pandemi ini tapi tetap bisa survive sampai sekarang ya, alhamdulillah. Yang penting Oke. Dokter Tika gimana? Aku alhamdulillah baik, up and down juga tapi tetap harus semangat. Apalagi ini udah mau episode akhir-akhir ini dok di season kedua dari Realcast, jadi tetap harus semangat. Oke, dokter Nova boleh disapa dulu untuk para Real Food Fam, mungkin juga bisa perkenalan singkat tentang dokter Nova dan kesibukannya apa saja sekarang. Oke, halo Real Food Fam, suara saya aneh karena pakai masker. Nama saya Novarianti Yusuf, biasa dipanggilnya Norius. Sebenarnya itu nama pena sih karena waktu itu pertama kali menerbitkan buku terus orang kayaknya kepanjangan deh namanya, udah Noriu aja disingkat. Singkatan ya. Terus psikiater ya, dokter spesialis kedokteran jiwa. Penulis masih lagi menulis lagi, ada buku terakhir ini tentang pencegahan bunuh diri untuk suicide pada remaja, tapi berdasarkan disertasi. Jadi lagi kejar waktu juga, di target ini Juli harus terbit oleh penerbitku. Kemudian meneliti nih pada masa pandemi ini, meneliti tentang kesehatan jiwa pada tenaga kesehatan, khususnya untuk aspek burnout-nya, cemas dan juga depresi. Jadi yaitu utamanya kegiatannya itu sama mengedukasi ya, tepatnya psikoedukasi tentang kesehatan jiwa itu sering banget, sampai akhirnya tahun lalu dapat rekor muri sebagai pembicara kesehatan jiwa terbanyak. Wow, tepuk tangan dulu, keren banget dokter. Itu waktu 3 bulan pertama lockdown ya. Jadi intensitasnya tinggi banget karena tiba-tiba ada awareness yang begitu tinggi tentang kesehatan jiwa di masa pandemi. Jadi ya aku karena juga kebetulan sedang membatasi diri untuk keluar, ini kesempatan banget gitu ya, tetap bisa berkontribusi ke masyarakat, melakukan psikoedukasi atau edukasi masalah kesehatan jiwa dan juga pandemi. Dan ini ya
aku sambut baik aja undangan-undangan yang meminta sebagai pembicara itu. Oke, sebelumnya berarti kita terima kasih banyak nih untuk Dokter Iya. Nova di sela kesibukannya tadi luar biasa banget. Tetap mau nyempetin datang ke Realcast, mau memberikan edukasi lebih lagi untuk Real Food Fam di rumah ya Dok ya. Oke dokter, mungkin pertama ya first basic question, kita mau ngomongin tentang mental health. Tapi sebenarnya mental health sendiri itu apa sih Dok? Jadi kalau kesehatan jiwa itu sebenarnya adalah bagaimana seorang individu dapat berkembang secara 4 aspek: fisik, sosial, spiritual, dan juga secara mental. Oke. Nah kemudian selain itu dia juga mampu untuk mengatasi tekanan. Kemudian dia menyadari kemampuan dirinya, dia dapat produktif dan juga dapat berkontribusi untuk masyarakat. Sebenarnya prinsip-prinsip kesehatan jiwa itu sih, Dokter Tika. Penggabungan 4 aspek tadi dan dia bisa berfungsi dengan baik untuk dirinya dan juga untuk masyarakat. Ya, begitu. apalagi kayak lagi masa pandemi kan tuh tekanan ya. Nah, apakah dia mampu menghadapi tekanan itu? Oke. Nah untuk di Indonesia sendiri nih Dok, bagaimana sih awareness masyarakat Indonesia terhadap mental health sepenglihatan dokter sejauh ini? Dulu ya waktu pas lagi awal-awal menginisiasi rancangan undang-undang kesehatan jiwa itu jujur awarenessnya masih rendah tahun 2009. Tapi mulai ada consumer group seperti Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia gitu ya. Itu sudah muncul karena memang mereka punya kebutuhan untuk saling support satu sama lain sehingga mereka berkumpul. Sekarang simpulnya hampir di seluruh Indonesia tuh KPSI. Kemudian waktu undang-undang kesehatan jiwa lagi dibahas itu muncul lagi seperti Into the Light untuk suicide prevention atau pencegahan bunuh diri. Itu muncul juga si Beni Prawira. Kalau yang KPSI tadi si Bagus Utomo. Nah tapi sekarang masuki setelah pandemi ini muncul, awareness-nya luar biasa dan bukan hanya masyarakatnya menyadari itu, tapi juga ada movement-movement atau pergerakan-pergerakan yang ada di berbagai komunitas. Banyak juga sih yang individual gitu ya, tapi dia akhirnya berkumpul karena mempunyai sebuah interest yang sama gitu tentang kesehatan jiwa. Jadi sekarang kan tidak susah ya untuk melakukan upaya edukasi ke masyarakat. Paling gampang mereka eksisnya lewat Instagram misalnya. Tiba-tiba ada movement baru. Nah itu yang ternyata banyak sekali muncul gitu. Jadi masyarakatnya punya awareness karena dia mulai merasa nggak nyaman kan. Karena ada 2 definisi kan, yang orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK dan orang dengan gangguan jiwa. Nah itulah yang rasanya masyarakat mulai sadar, jangan-jangan saya punya masalah kejiwaan gitu kan. Artinya dia kok lebih cemas dari biasa, dia kok nggak bisa tidur, dia kok nggak bisa konsentrasi, dia kok cepat lelah gitu ya. Nah ini yang akhirnya mereka menyebut dirinya jangan-jangan saya ODMK itu tadi. Nah ini yang kita cegah jangan sampai menjadi orang dengan gangguan jiwa. Kalau udah dengan gangguan jiwa berarti ada entitas diagnosisnya, itu satu. Kemudian yang kedua muncullah itu biasanya 3P ya, pikiran, perasaan, perilaku, manifestasi klinisnya. Nah 2 poin yang penting adalah ada distress atau penderitaan dan ada disfungsi. Jadi ada gangguan dia berfungsi secara sosial dan juga pekerjaan. Nah sebenarnya untuk mental health issue sendiri ini Dok, jika memang kita tidak kita tidak rangkul para penderitanya, kita biarkan begitu saja, sebenarnya apa sih akan terjadi pada penderita itu maupun pada lingkungan sekitarnya? Ya tadi aku sempat menyinggung kalau ada orang dengan gangguan jiwa, selain ada manifestasi klinis itu juga ada yang namanya distress atau penderitaan dan disfungsi. Jadi ada gangguan secara fungsi. Nah ini yang kenapa pada saat kita melakukan assessment ke orang-orang dengan gangguan jiwa itu kita tidak hanya melihat apakah penyakitnya responsif gitu terhadap treatment, apakah gejalanya berkurang gitu, itu kan dinilai misalnya positif negatif simptomnya. Nah kemudian kita juga menilai GAF itu Global Assessment of Functioning-nya. Jadi artinya secara fungsi kita juga menilai gitu perkembangannya orang dengan gangguan jiwa. Pertanyaan selanjutnya nih Dok, apakah memang dengan kita tinggal di kota besar itu bisa mempengaruhi faktor-faktor stres yang bisa mempengaruhi mental health kita dibandingkan memang misalnya tinggal di pedesaan atau di daerah yang lebih tenang dan sepi? Jadi yang menarik ini kalau di kota berarti kan terjadi beberapa proses ya.
udah pasti ada urbanisasi di kota. Berarti kalau urbanisasi banyak desa dari berbagai daerah gitu, yang artinya culture-nya juga berbeda. Kemudian ada akulturasi, ya, percampuran berbagai macam budaya di situ. Nah, kemudian semua mencari kesempatan di kota untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Berarti ada persaingan yang sangat ketat ya untuk pekerjaan di kota. Itu udah merupakan dinamika sosial ya gitu. Kemudian otomatis lingkungannya menjadi lebih padat, berarti tidak lebih sehat. Ada polusi, ada polusi udara, ada polusi suara, ada semua ada semua polusi di kota besar. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang tidak nyaman sebenarnya diakui atau tidak. Gitu ya, itu sebagai stresor. Nah, ini tentunya membuat kota seperti Jakarta lah itu mengalami sebuah kondisi yang membuat manusia-manusia yang ada di dalamnya merasa ini kotanya tidak people friendly. Padahal sebenarnya kotanya yang menjadi korban dari banyaknya manusia di situ ya. Nah, untuk jenis-jenis dari mental health itu sendiri di Indonesia, boleh nggak Dok disebutin beberapa yang paling sering kejadian itu apa aja? Untuk mudahnya kita bagi dua aja sih, ada dua payung, ada psikosis dan neurosis. Jadi kalau psikosis itu kan berarti gangguan-gangguan psikotik. Kita penandanya tuh kesulitan untuk membedakan antara realita dan fantasi. Jadi artinya ada gangguan dalam menilai antara mana yang real dan mana yang bukan real. Karena gejalanya kalau psikotik tuh bisa ada halusinasi ya kan, ada bisikan, dengar suara yang tidak ada sumbernya gitu, bisa ada waham, keyakinan yang salah tapi nggak bisa dipatahkan dengan argumentasi apapun, nggak, pokoknya nggak bisa. Bermunculan beberapa bermunculan ya. Kemudian yang kedua adalah neurosis. Nah, kalau neurosis banyaknya misalnya ya gangguan-gangguan yang tadi disebutkan seperti bipolar, jatuhnya adalah di neurosis itu tadi. Dan bipolar cukup banyak di Indonesia. Skizofrenia juga ini bukan hanya berdasarkan data riset kesehatan dasar saja, karena yang diperiksa dengan riset kesehatan dasar itu kan gangguan jiwa berat, yang kedua gangguan mental emosional. Nah, ini yang sepertinya jadinya kelihatannya banyak di Indonesia gitu ya, karena di data juga dan memang kasuistik cukup banyak ya. Kayak misalnya waktu aku di rumah sakit jiwa Suharto Herjan untuk praktek di sana, itu di sana banyak sekali kasus skizofrenianya, lebih banyak, mayoritas kasusnya itu. Bipolar cukup banyak. Kemudian kasus-kasus lain ya ada juga lah bermunculan, ada fobia sosial juga. Kemudian depresi lah ya, depresi gitu ya, yang major depressive disorder itu ada juga. Jadi kalau tadi sempat dengar dokter bilang juga bipolar disorder merupakan salah satu yang banyak juga terjadi di Indonesia. Kita kedatangan satu orang narasumber lagi, Dok. Beliau merupakan seorang aktris, entrepreneur, content creator, dan juga pernah mengidap atau sampai sekarang masih mengidap bipolar disorder. Kita langsung ngobrol-ngobrol langsung saja. Kita panggil Serelia Raisa. Tepuk tangan. Halo, selamat datang. Silahkan duduk. Aku panggilnya Serel, betul? Serel, ya. Oke, Serel, apa kabar? Alhamdulillah. Been better. Alhamdulillah getting better. Boleh disapa dulu untuk Real Food Fam di rumah, perkenalan singkat tentang Serelia sendiri. Halo Real Food Fam, I'm Serelia Raisa. Aku adalah seorang aktris, entrepreneur, content creator, dan lain-lain. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrolin tentang mental health issue. Kita pernah dengar juga kalau Serel ini mengidap bipolar disorder, betul ya? Iya, nah, betul. boleh nggak Serel jika berkenan diceritakan juga nih untuk Real Food Fam di rumah, gimana sih awal mulanya Serel tuh tahu kalau Serel ini mempunyai bipolar disorder? Jadi pas SMP itu, jadi gini, tarik urut ke belakang ya. Jadi dari SD itu aku udah mulai syuting. Nah sampai akhirnya SMP itu aku tiba-tiba kayak lack of motivation and everything. Terus udah mulai ke triggersnya banyak banget dari trauma masa kecil. Terus aku depresi sekitar 2 tahunan. 2 tahunan aku depresi di saat SMP, aku gak mau kerja sama sekali. Terus tapi tetap ada pressure dari keluarga segala macam untuk les, untuk ngelakuin hal-hal yang aku sebenarnya nggak mau karena lagi depresi, gimana sih rasanya. And then I feel like
this is awful. Kayak udah di pressure, terus habis itu I feel something's wrong with me. Akhirnya cause I don't have anybody, I thought nobody loves me, nobody cares about me. So aku Google sendiri. It was like 12 or 13 years old. Oke, masih muda ya? Iya masih muda, terus aku Google. Akhirnya disuruh ke psikolog lah intinya. Jawabannya adalah ke psikolog. Lalu dari psikolog dirujuk ke psikiater. Dan dari situ berapa lama, terus lama-lama didiagnosa bahwa aku bipolar dan lain-lain gitu. Oke, jadi memang awal sudah mulai merasakan itu sekitar SMP ya, dimana ngerasain gak ada motivasi, pengennya tuh di rumah aja, gak pengen ngapa-ngapain dan mengarah ke depresi juga. Oke, mungkin berlanjut dulu ke Dokter Nova. Kalau tadi kita baru dengar secara singkat aja sih cerita dari Saral. Nah, untuk kita bisa mendiagnosa orang sebagai memiliki bipolar disorder itu sebenarnya kriterianya apa saja sih dok? Dan pengertian dari bipolar itu sendiri apa? Oke, gangguan bipolar itu sebenarnya merupakan gangguan mood atau suasana perasaan yang mana munculnya bisa berupa episode-episode. Nah, episode-episodenya nih bisa episode sedih atau episode depresif, kemudian bisa juga episode yang manik, yang tadi dikatakannya manik atau hipomanik. Nah, kemudian ada yang dalam satu kejadian misalnya dalam satu episode itu campuran antara depresi tapi juga ada manik hipomanik. Bahkan ada yang mood swing. Yang berubahnya cepat banget gitu. Jadi seperti rapid cycling ya, antara itu tuh capek banget ya. Artinya kalau mengalami seperti itu. Nah, kriterianya ya yang pasti biasanya datang tuh kadang-kadang suka membingungkan. Misalnya gini, keluarga membawa pasien, tetapi pasiennya waktu orang tuanya cerita, orang tuanya tidak menyadari bahwa itu sebenarnya clue gitu. Misalnya, iya dia produktif sekali, misalnya dia bisa semalam suntuk kerja, enggak tidur, enggak apa gitu, tapi ya produktif sih dok gitu. Nah, tapi pada saat kita konfirmasi dia akan mengatakan bahwa dia memang tidak lelah, gitu. Dia tidak merasa lelah. Ini artinya clue-cluenya yang bisa muncul. Nah, kemudian misalnya idenya banyak gitu ya, idenya banyak, terus bisa sangat kreatif gitu ya. Kemudian dia bisa juga logore, ngomongnya banyak sekali, gitu ya. Ada grandiosity juga bisa muncul kadang-kadang, merasa dirinya ya hebat dan lain sebagainya, itu bisa muncul. Kemudian ada yang menggunakan istilah pokoknya 3 dalam segala hal. Misalnya pacarnya 3, terus kemudian pekerjaannya 3 gitu. Ya, jadi ada promiskuitas. Nah itu bisa juga bagian dari gejala-gejala itu ya. Apa tadi namanya dok? Promiskuitas tuh yang lebih kayak ganti-ganti pasangan kayak gitu. Nah jadi bisa juga boros. Boros belanja-belanja, temannya bilang dia baik banget. Temannya bilang baik banget gitu. Makanya kadang-kadang orang bipolar tuh suka dimanipulasi sama orang lain, dimanfaatkan gitu. Ya kan? Nah, kalau aku ngomong kriteria diagnostik pasti lebih susah. Tapi kalau aku ngomong yang muncul seperti begini-begini, nah ini yang mungkin relate baru ya, orang langsung aware gitu. It's actually everything, semua yang tadi diucapin tuh relate-nya persis banget. Kalau tadi dokter bilang yang kata kunci ada episode mood ya. Jadi ada mood yang berubah-berubah. Ada episode manik, ada episode hipomanik ataupun episode depresi. Kalau Saral juga merasakan itu nggak? Tadi kan Saral cerita sempat di episode depresi sekitar 2 tahunan. Tapi pernah juga mengalami episode maniknya mungkin yang tadi produktif banget, kayak banyak banget yang dipikirin. Nah itu terjadinya bergantian atau bersamaan atau bagaimana kalau di Saral? Aku semuanya. Makanya aku tadi bilang kalau it's very relatable and semuanya tuh sama persis sama apa yang aku rasain. Jadi dari aku umur 14 mungkin, pokoknya dari aku udah didiagnosa bener tuh sampai detik ini ya selalu kayak gitu. Dia antara manik banget, depresi banget, campuran, hypomanic, mood swings, everything. Bener-bener terakhir aku manic tuh. Tapi manik aku biasanya nggak selama depresi aku.
biasanya lebih banyak di gabungan. Di gabungan atau mood swing. Oke, jadi kalau gabungan tuh ngerasa aktif tapi juga deep down depresi gitu merasanya. Iya, kayak gimana ya? Aku nggak bisa sih ngejelasinnya. Yeah. It's more complicated than that. Oke. Cuman kalau manic, kayak misalkan sekarang aku sebenarnya tuh lagi rada manic. Makanya kalau aku ngomong kayak rada harus dikontrol buat pelan-pelan. Oke. Karena kalau nggak pengennya ngomong cepat, karena banyak mungkin yang muncul ide-idenya juga banyak juga di pikiran. Iya betul. Oke. Aku 2019 sampai 2020 pun aku depresi total. Benar-benar I lack of motivation, lack of energy and everything. Tapi ya cuman keluar karena harus kerja doang, yang kayak aku nolak-nolakin semua kerjaan, kalau uang habis baru kerja yang kayak gitu-gitu. And then baru tiba-tiba manic tuh semua kerjaan seperti yang tadi dokter bilang, semuanya diambil, semuanya ngerasa hebat, semuanya langsung kreatif. Pokoknya bisa kayak sehari bisa 10 meeting gitu. Oke. Itu sih. Oke. Nah, lalu apa nih yang Sarel pertama kali rasain waktu didiagnosa bipolar disorder gitu? Waktu itu kan masih kecil sekali ya, ibaratnya 13-14 tahun. Apa waktu itu yang Sarah rasakan? Pertama pasti shock. Kedua adalah aku tipe manusia yang ya udahlah gitu. Ya oke, this is me, ya udah. Tapi sampai aku tuh tipe manusia yang menutup diri. Jadi aku nggak suka ngobrol sama orang tentang hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya semuanya aku pendam sendiri, tapi kalau aku cerita sedikit atau aku kasih sentilan sedikit, mereka tuh suka ngomongnya yang kayak, yalah lo normal banget kali. Cause we never know kan, kayak gue gak mungkin tiba-tiba wah gitu kan. And then kayak kalaupun aku mood swings, pasti mood swingnya yes, orang ngiranya tuh normal gitu. Padahal itu deep down kayak gila banget, cuman kan kita nggak bisa terus-terusan, dan toh juga ada pengaruh dari obat dari psikiater, jadi bakalan lebih turun lagi gitu. Oke, itu berarti berapa tahun yang lalu ya pertama kali didiagnosa? Waktu sekitar 14 tahun itu tahun berapa? 2012. Oh 2012, jadi memang sudah cukup lama juga ya mengalami ini, berhidup berdampingan dengan bipolar disorder ini. Nah, dengan pekerjaan Sarel nih sebagai aktris, lalu juga sebagai content creator yang pasti bertemu dengan banyak orang gitu. Gimana sih cara Sarel tuh bisa tetap berdampingan dengan bipolar itu? Apakah pernah merasa malu atau insecure, atau justru seperti Sarel bilang, this is me, ya udah gitu? Malu sih, mungkin that's not the right words. Mungkin kayak lebih gengsi. Oke. Guilty and I feel normal gitu. Oke. Aku tuh denial banget kalau aku tuh nggak kenapa-napa. Aku tuh nggak kenapa-napa, toh juga karena lingkungan aku ngerasanya kayak gitu. Kayak enggak, gue nggak kenapa-napa. Kayak sampai di titik dimana aku tuh dari 2012 itu sampai 2019 aku bisa bohong sama semua orang kalau aku tuh nggak punya mental illnesses. So I never talk to anybody about it. Ini semuanya I burden myself lah istilahnya. Gitu. Tapi apa yang bikin Sarel akhirnya ya udah gue mau share ini, apalagi nih share untuk masyarakat luas juga gitu. Apa sih yang bikin Sarel tuh mau terbuka, dan bagaimana cara Sarel bisa menerima sisi Sarel itu? Sebenarnya sih ceritanya a little bit gak serius gitu loh. Gak apa-apa. Jadi waktu itu tuh di podcastnya teman aku, kita lagi cerita-cerita. Kita udah temenan lama banget. Sebenarnya cerita awalnya tuh nggak tentang penyakit aku, tapi tentang hijrahnya aku. Terus lama-lama nyerembet malah ke kesehatan mental. Akhirnya malah jadi terbuka. Terus habis itu aku ketemu juga sama ada kakak aku yang aku ngerasa dia juga mempunyai hal-hal mental illness kayak aku. So jadi dia bakalan ngerti gitu. Nah dari situ dia bisa dealing sama aku persis sama apa yang aku mau segala macam, dan dia nggak pernah cabut dari kehidupan aku.
Nah dari situ sih mulainya, baru mulai mau ngomong sama orang kalau gue tuh kayak gini sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya Dok penting sekali juga ya kita mempunyai lingkungan atau support system yang memang bisa mengerti kita, menerima kita dan juga mensupport kita gitu untuk bisa jadi the best version of ourselves. Nah Dok kalau misalnya nih seperti Sarah atau orang-orang yang mungkin sudah kok kayaknya gue ngalamin hal yang sama ya seperti yang diceritakan Cheryl ataupun dokter tadi. Apa tindakan selanjutnya? Apa penanganan lanjutnya untuk orang-orang seperti ini? Yang pertama sih sudah pasti lebih baik konsultasi. Ya bisa ke psikolog klinis atau ke psikiater begitu ya. Supaya jangan self diagnosis juga. Oke, betul. Karena gini, ada data bukan di Indonesia sih, tapi dari American Psychological Association ya pada tahun 2019. Generasi yang paling menyadari masalah kesehatan jiwa itu Gen Z sekarang. Betul. Jadi mereka benar-benar aware dengan itu, sehingga akhirnya mereka juga mencari pertolongan kesehatan jiwanya juga sangat sangat serius gitu mencari. Nah problemnya adalah kadang-kadang mereka bisa stuck in virtual world itu. Nah ini kayak pasienku juga ada yang seperti itu. Yang mana dia dengan teman-temannya saling support di situ. Padahal mereka nggak saling kenal, tapi merasa bahwa mereka lebih trust kalau sama orang-orang yang juga punya mental issues. Nah kalau yang nggak punya masalah nggak ngerti deh gitu. Pasti lo nggak ngerti apa yang gue rasain, nggak ngerti apa yang gue alamin gitu. Nah di situ biasanya mereka saling itu. Tapi kadang-kadang kalau mereka sedang nggak kuat, malah komunitas itu juga memberatkan dia gitu. Karena dia merasa dia pengen support temannya. Tapi dia juga lagi lemah gitu. Kadang-kadang saya juga mengingatkan gitu. Ya udah kamu can you focus on yourself first gitu ya. Coba kamu fokus dulu ke diri kamu gitu. Niatnya sih baik ya, dia mau saling support temannya. Tapi kadang-kadang dia juga tidak dalam kondisi yang yang cukup kuat untuk bisa menjadi penopang dari teman-temannya itu. Nah ini makanya aku sangat mendukung untuk segera berkonsultasi. Kalaupun dia sudah self-diagnosis dan dia merasa ini tepat banget, at least terkonfirmasi. Gitu, terkonfirmasi yang benar dia mengalami itu. Terus lantas harus treatment apa untuk selanjutnya. Karena kalaupun ke psikiater sekalipun, itu ada resiko diagnosisnya tidak langsung tepat. Jadi kadang-kadang bisa ditemukan depresifnya dulu ya. Apalagi kalau kasusnya muda. Kasusnya muda pasti kadang-kadang kita melihat, ini kasusnya nggak mungkin nih udah berlangsung lama gitu. Tapi kalau kita runut lagi, ternyata bener loh waktu kelas 5 SD misalnya, udah mulai ada nih episode hipomaniknya, minimal mungkin bukan manik tapi hipomaniknya udah mulai muncul sebenarnya. Nah ini bisa berubah diagnosis kita gitu. Jadi yang awalnya kita melihat depresi, mungkin karena ada grandiosity kita melihat ini mungkin ada ciri psikotik gitu. Nah tiba-tiba begitu dalam perjalanannya kita kayak, tapi kok ada kesan maniknya ya gitu. Kita ada feeling-feelingan gitu biasanya ya. Nah ini makanya psikiater pun benar-benar ter-challenge betul untuk penegakan diagnosis nih harus betul-betul tepat untuk gangguan bipolar. Itu satu. Kalau sudah terkonfirmasi benar, dua tata laksana. Dan support system itu kadang-kadang mereka capek juga. Apalagi kalau ada ide bunuh dirinya. Nah kalau yang ada suicidal behavior itu berat, kasihan banget. Keluarganya itu menjadi sekutunya psikiater kan, karena psikiater kan nggak bisa di rumah. Betul. Jadi artinya selain treatment, minum obat, cognitive behavior therapy misalnya, tapi juga keluarga kita harus bersekutu minta tolong untuk mengawasi di rumah, dijauhkan dari ya tools yang bisa digunakan untuk percobaan gitu. Nah ini sih yang paling challenging. Dia bisa muncul pada saat yang bersamaan, mood yang depresif, artinya episode itu ada campuran antara depresif dengan manik. Ini bahaya. Misalnya gini, saya merasa pokoknya pesimis, melihat masa depan itu tidak semangat. What will happen to me? Apakah saya akan begini terus gitu ya? Itu pikiran-pikiran yang membuat self esteem dia makin rendah. Tapi ada maniknya. Manik itu memberikan energi. Itu yang bisa membuat dia melakukan percobaan bunuh diri. Jadi pikirannya yang terus merasa dirinya gitu ya, sampai down betul. Tapi ada energi di sini. Wah itu udah.
Itu yang harus kita antisipasi betul pada pasien bipolar, not at the same time happening, itu nightmare buat psikiater. Betul. Oke, makin seru banget nih obrolan kita, Dok dan Cheryl. Cuman kita mau jawab dulu pertanyaan dari Instagram. Kemarin kita sudah buka question box dan cukup banyak yang bertanya juga. Kita coba bacakan pertanyaannya ya. Oke, mungkin untuk Dokter Nova dulu. Dok, bagaimana memanage kesehatan mental untuk ibu menyusui yang tekanan kerjanya tinggi tapi pengen tetap bahagia? Karena banyak juga ya Dok, ibu-ibu menyusui itu tuh yang jatuh ke dalam depresi, takut cemas berlebih. Ini masih kelanjutannya juga dengan postpartum depression gitu ya. Ini sih yang penting kemitraan, kemitraan dengan pasangannya, dengan suaminya gitu. Jadi bisa mengatur waktu, artinya untuk punya me time ya, untuk punya me time gitu. Jadi untuk gantian memegang bayinya dulu ya, terus dia mau ngapain dulu gitu. Jadi emang harus clear, pembagian tugasnya harus clear gitu. Jadi memang kalau lagi kayak gini, apalagi lagi pandemi, emang harus ada kemitraan yang bagus banget, komunikasi yang baik dengan pasangannya, dengan suaminya ya. Oke, jadi untuk ibu ini bisa benar-benar dikomunikasikan dengan suami, minta bantuan jika memang tidak kuat, jangan ditanggung sendiri dan harus ada me time itu tadi ya Dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengukur kesehatan mental untuk diri sendiri? Oke, ini menarik sih. Kalau saya, nih kalau nggak kasih contoh aja. Kalau saya nonton film komedi udah nggak ketawa, itu udah mulai waspada. Jadi kalau udah mulai garing aja gitu kayak yang orang lain lucu, menurut dia biasa. This is not good gitu ya. Berarti lagi artinya mungkin lagi capek, lagi nggak balance. Nah itu ada hal-hal simple yang sekarang, kayak misalnya apa ya? Sekarang kan orang disarankan banget untuk aktif bergerak walaupun di rumah aja. Tapi ada sih yang simple banget, seperti misalnya Tai Chi. Tai Chi itu dianggapnya buat orang tua ya. Padahal Tai Chi ini ada program yang namanya 5 minutes a day, tapi dia lakukan selama 100 hari. Nah di situ kan latihan pernafasan kan, di situ dengan Tai Chi. Sedangkan kita tuh sering banget memberitahukan pasien relaksasi gitu, breathing exercise. Nah kadang-kadang orang bingung, gue follow yang mana ya? Ya udah kalau mau sekalian move, ada gerakan baik untuk persendian, baik untuk jantung, itu Tai Chi itu lagi bagus banget untuk menjaga keseimbangan. Jadi kita pagi misalnya baru bangun atau habis sholat atau apa, langsung aja gitu ngerjain, cuma 5 menit aja, tapi it's very good gitu untuk relaksasi, tapi nggak membingungin pakai relaksasi cara apa ya Dok? Ya udah, aku ngikutin si Thai Flow di YouTube. Itu simple, 5 minutes a day, 100 hari challenge ya. Selama 100 hari ya. Mungkin ada lagi pertanyaan, bagaimana menghadapi orang yang selalu membuat kesal? Kayak kita udah baik tapi orangnya kok always ngeselin. Itu Dok. Orangnya ada gangguan kepribadian nggak ya? Sekarang lagi banyak nih soalnya gitu. Ya orang yang membuat kesal itu ya bisa ada dua hal, bisa memang komunikasinya memang tidak bagus dengan orang itu gitu ya. Jadi kita ngomong apa, dia kemana. Udahlah ada communication breakdown antara kedua pihak itu, jadi nggak pernah ketemu gitu untuk komunikasinya. Atau memang ya itu tadi yang aku bilang, sekarang ini lagi banyak banget, bukan banyak sih, mulai lebih banyak ya orang mengalami gangguan kepribadian. Nah gangguan kepribadian itu biasanya I'm okay you're not okay. Nah gitu, jadi gue ya fine aja, lu kali yang bermasalah gitu. Nah sedangkan orang kayaknya dia deh, kok jadi gue gitu kan. Nah semacam itu, dan biasanya kalau orang gangguan kepribadian itu malah nggak mencari treatment gitu, karena dia kan nggak merasa bermasalah. Dia merasa gitu. Baik-baik saja. Jadi dia merasa fine aja. Nah ini sering tuh aku kayak Nov kayak kok teman gue kayak gini ya, udah diginiin tetap aja gini. Cuma kita bingung gimana dia nggak ngerasa tuh dia sakit gitu kan. Nah kayak gitu contohnya. Oke, mungkin pengen ngobrol lagi nih tadi ya tentang bipolar yang mungkin dirasakan juga oleh Cheryl. Tadi kan beberapa sempat disinggung oleh Dokter Nova, yang paling bahaya adalah ketika ada muncul keinginan untuk bunuh diri. Boleh nggak sih aku tanya nih ya ke Cheryl, pernah nggak Cheryl merasakan hal itu? Unfortunately, yes. Okay. Since I was a kid.
Dari kecil? Dari kecil, bahkan dari sebelum aku sadar SMP. Kayak aku pernah try to suicide tuh kelas 5 SD or something, kelas 4. Ya tapi bodohnya adalah aku minum Panadol 2 strip. Dulu kan aku gak tahu kalau OD itu dari apa gitu kan. Jadi kayak aku minum Panadol 2 strip cuman kayak kejang-kejang and everything. Blah blah, I didn't ya aku masih di sini lah, aku belum meninggal gitu. And then sampai remaja mungkin setahun bisa sekali, 2 tahun bisa sekali, bisa 1 tahun 2 kali. And the last one was the last September. Masih ada perasaan atau keinginan untuk bunuh diri, boleh nggak kalau Cheryl berkenan, waktu itu apa sih yang terjadi di September itu? Apakah memang ada masalah kah? Lalu apa yang waktu itu Cheryl ingin lakukan? Tapi jika Cheryl berkenan cerita ya. Yeah, it's okay. Mungkin yang bisa aku ceritakan adalah aku dari dulu tuh selalu disuruh sama dokter aku untuk tinggal sama orang lain gitu. Tapi ternyata saat itu aku berantem lah sama temen aku yang tinggal bareng segala macam. Padahal dia tuh yang aku percaya untuk bisa dealing with me gitu. Cuman karena masalah kecil apa segala macam, jadinya dia cabut. Terus akunya emang gak boleh sendiri, tapi aku jadinya kesal, depresi, feeling guilty. Gak feeling guilty juga, kayak semuanya campur aduk nano sampai akhirnya kayak I think nobody ever loves me. Nobody cares. So kalau aku mati pun aku mungkin gak ditangisin gitu. Akhirnya I tried to suicide. The details of the suicide aku gak bakalan share sih. Oke. Sebelumnya aku pengen bilang kalau aku ibaratnya pengen banget support Cheryl. Pokoknya Cheryl harus tetap kuat. Jangan pikir kalau nggak ada yang sayang, pasti banyak banget yang sayang dengan Cheryl. Thank you. Thank you very much. It means a lot. Oke. Bentar ya. Jadi ini dulu. Thank you. Mungkin nanya ke dokter ya, Dok. Oke, dokter. Agak berat ya kita berbincangannya dalam kayaknya rasanya. Nah mungkin untuk orang-orang yang merasakan hal seperti ini pasti kan dirasakan sangat berat sekali. Dia merasa gak ada orang yang sayang sama dia, gak ada yang bisa ngertiin dia gitu. Dan itu kan suatu hal yang memang mungkin memang sudah ada ibaratnya gangguan memang di otaknya. Mungkin kalau bipolar itu kan ada hormonal imbalance dan segala macam ya, Dok ya. Nah ketika hal-hal tersebut muncul nih, pikiran-pikiran itu muncul, apa, Dok, yang harus orang-orang ini lakukan agar tidak sampai berkelanjutan gitu? Memang kalau jadi psikiater itu kita dilatih untuk berempati, tapi tidak engage terlalu dalam gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ada pasien percobaan, iyalah pasti kita mentally juga terpengaruh gitu, dan bisa ikutan gak tidur berapa hari nungguin what's the result gitu ya. Karena memang ada suicidal behavior yang ini susah sekali kita untuk memutuskan vicious cycle ini. Jadi kalau kita harus melihat berbagai aspek sebenarnya pada saat ada suicidal behavior. Yang pertama sudah pasti kita memastikan apakah ada rapid cycling itu tadi ya, yang pergantian mood yang terlalu cepat atau muncul bersamaan. Nah ini harus kita antisipasi. Yang kedua biasanya aku juga cek apakah ada impulsivitas juga. Ya, apakah ada impulsivitas. Nah ini harus dicek nih. Begitu dia melakukan percobaan harus kita cek apakah dia ada impulsivitas juga. Jadi kita nih psikiater harus menjaga gawang dari berbagai arah gitu, memastikan gak kecolongan gitu loh. Karena memang gangguannya seperti ini gitu. Nah jadi di situ memang pentingnya kita terbuka dengan keluarga supaya keluarga memahami betul. Jadi misalnya kita melakukan tes itu tadi ngeliat impulsivitas, kita jelaskan ke keluarga.
Ini hasil impulsivitasnya begini. Jadi ini memang ada beresiko impulsivitas juga, selain dari memang ada risiko misalnya rapid cycling misalnya yang tadi terjadi. Rapid cycling itu biasanya terjadi lebih banyak ke perempuan remaja. Gitu. Jadi pas banget waktu itu usianya ya, itu emang lebih cenderung lebih mudah pada ada usia itu remaja dan juga perempuan. Nah jadi hal-hal semacam ini harus kita komunikasikan dengan support systemnya. Dan biasanya mereka juga kadang-kadang butuh pendampingan psikologis. Itu karena buat mereka juga berat banget gitu untuk mendengarkan penjelasan kita, berkolaborasi dengan kita. Kemudian pada saat kita sedang tidak itu kan kita juga pasti open WhatsApp atau telepon nih. Itu artinya silakan menghubungi ke dokternya, ke psikiaternya kalau memang ada hal urgent yang mau dibahas gitu. Jadi bangun sebenarnya therapeutic alliance, jadi aliansi terapeutik yang bagus dengan psikiaternya. Kalau memang merasa tidak nyaman, baik psikiaternya maupun pasiennya boleh change psychiatrist. Kita ke psikiater yang lain yang dirasa mungkin, karena gini, kita nggak boleh memasukkan values kita, apalagi kalau sudah mulai masuk masalah bunuh diri. Nanti biasanya ada judgment, ada apa gitu. Itu yang the last thing a patient needs gitu ya, dijudge atas tindakannya dia gitu. Atau dikecilkan, kamu misalnya ya kurang religius atau apa gitu. Padahal tadi kan seperti Dokter Tika bilang, memang ada urusan dengan neurotransmitter gitu ya. Sehingga obat-obatan itu juga ditujukan untuk bekerja di otak gitu. Dan ada the art of the therapy-nya juga. Jadi kenapa emang perlu banget ke psikiater? Karena kita ini benar-benar jadi kayak timbangan gitu ya. Kayak skala timbangan gitu ya, yang kita benar-benar harus ini moodnya lagi segini ya, berarti obatnya harus mood stabilizer yang antidepresan. It's so tense gitu buat psikiaternya juga. Benar-benar kita harus mengkawal betul gitu gejalanya. Kita nggak bisa terus aja dikasih mood stabilizer misalnya, padahal keadaannya dia lagi falling deep gitu depresinya, gitu ya. Ya itu artinya the art of the therapy-nya. Jadi memang harus ada aliansi terapeutik yang bagus sekali dengan psikiaternya. Supaya ada komunikasi kerjasama yang bagus gitu. Karena ini ongoing, lama prosesnya, dan yang pasti satu bisa mengancam nyawa seseorang. Ini yang harus digarisbawahi betul. Betul. Oke dok, mungkin aku juga penasaran juga nih, kalau bipolar ini kan tadi dikatakan kalau Cheryl juga dari kecil. Sebenarnya apa sih dok faktor resikonya? Apakah memang ada potensi genetika atau apa nih yang bisa mempengaruhi tadi neurotransmitter yang memang kelainan lah ibaratnya di pasien-pasien bipolar? Gangguan jiwa itu secara general, bahkan untuk bunuh diri itu biasanya kita akhirnya merujuk kepada satu teori, tetap ke aspek biologi, psikologi, sosial. Ada banyak teori-teori yang lain, banyak rangka teori pemikiran yang lain, tapi simpelnya kita bawa ke sana karena biopsikososial itu udah lengkap. Biologi itu tentunya misalnya gini, keluarga Ernest Hemingway yang penulis. Nah dia kan meninggal karena bunuh diri, dan itu turun-temurun keluarganya memang punya masalah dengan substance abuse. Kemudian juga bunuh diri ada 5 orang kalau tidak salah. Nah kemudian memang ada it runs in the family juga, gangguan mood di keluarga itu. Kemudian bisa juga memang ada penggunaan zat, ya itu juga bisa mempengaruhi ke otak seseorang, bisa menyebabkan gangguan mental dan perilaku akibat pemakaian zat. Bisa juga yang biologi itu ada kelainan di otak gitu, whatever it is gitu, bisa juga memang ada kelainan di sana yang bukan neurotransmitter, mungkin ada kelainan di otak orang tersebut. Kemudian itu biologi. Psikologi, ciri kepribadian. Problemnya sama kayak kasus Cheryl ini, dia belum terbentuk ciri kepribadiannya waktu mulai sakit. Ciri kepribadian orang terbentuk usia 18 tahun. Nah Cheryl ini tadi masih SD gitu. Banyak, tapi sekarang banyak yang seperti itu memang. Pada usia-usia yang masih dalam proses perkembangan kepribadian, dan itu dia mengalami. Sebenarnya idealnya memang kita inginnya sih mengintervensi di situ kalau bisa. Sedini mungkin gitu. Ya, karena apa? Ciri kepribadian seseorang itu akan terbentuk, pengaruhnya dari mana? Satu, pola asuh orang tua.
values apa yang ditanamkan misalnya. Kemudian yang kedua, lingkungan tempat dia berada. Jadi sekolahnya misalnya. Ada sekolah yang belum tentu cocok dengan values keluarga itu. Biasa kan kalau ke sekolah ada keluarga yang tampilannya beda gitu. Misalnya bapaknya gimana, ibunya gimana. Oke, ini banget ya orang ngejudge gitu. Nah, itu tentu akan membuat anak ini juga diperlakukan berbeda. Misalnya di sekolah oleh temannya atau apa. Sebenarnya ini tak terhindarkan ya. Tak terhindarkan verbal bullying atau apa. Ini juga bisa terjadi. Kemudian apalagi media sosial ya, itu sangat kuat. Cara seseorang coping, cara seseorang menghadapi masalah, cara dia menyelesaikan masalah, itu juga bisa berpengaruh bagaimana dia menghadapi masalah. Kemudian mekanisme defense, pertahanan dirinya. Ada pasien-pasien ini yang sebenarnya ternyata dia tuh merepresi ya, menekan gitu. Jadi dia merasa nggak dipercaya misalnya, minum obat gitu misalnya ya dari keluarganya. Terus udah gitu, cuma karena dia naruhnya kayaknya rapi, kayaknya belum diapa-apain gitu, tuh bisa keluarga nggak percaya, itu ngaruh ke dia. Itu bisa berpengaruh, nggak di trust, nggak dipercaya gitu. Atau dia berbicara tapi orang dianggap tidak mengerti dia. Dia berbicara sebagai seseorang yang dengan bipolar, orang melihat dengan kacamata dia sendiri, gitu ya. Nah itu bisa nggak klop tuh di situ. Akhirnya biasanya si pasien ini ya udah deh dia nggak ngertiin gue, ya udah gue ikut aja caranya dia. Akhirnya dia menekan dirinya sendiri, dia berusaha kompromi ke sana. Nah ini belum tentu sebenarnya dia plong dengan proses itu. Bisa juga dia sebenarnya nggak nyaman. Nah ini bisa akhirnya memunculkan pikiran-pikiran negatif tuh. Automatic negative thoughts itu sangat, kalau kita eksplorasi pada setiap pasien, kenapa kira-kira nih kamu punya pikiran negatif ini, ada pengalaman di masa lalu mungkin yang membuat berpikir seperti itu kalau ditanya sebenarnya ada. Jadi pikiran-pikiran otomatis yang negatif tuh belum tentu nggak ada asal muasalnya gitu, tapi bisa hasil internalisasi dia gitu ya. Misalnya dibilang sama temannya, dasar lu gila misalnya, dijudge kayak gitu, itu bisa terinternalisasi dia. Karena misalnya pasien saya bilang, dulu waktu dibilang gitu saya sepertinya nggak apa-apa loh. Tapi ternyata sekarang muncul gitu, jadi sebenarnya terinternalize, masuk ke dirinya dia dan muncul di kemudian hari. Nah kemudian yang ketiga adalah sosial. Ya sosial ya artinya lingkungan dia seperti apa, lingkungan sekolahnya seperti apa, teman-temannya seperti apa, gurunya seperti apa. Oke, mungkin last question untuk Cheryl, boleh nggak sih di-share nih ke Real Food Fam di rumah, gimana sih caranya Cheryl untuk bisa hidup berdampingan dengan mental illness ini? How to cope with mental illness versi Cheryl? Oke, versi aku yang gampang diikuti adalah satu, meditasi. Itu penting banget dan it changed my life. Terus grounding itu jadi setiap pagi kita kayak bersentuhan dengan tanah tanpa alas kaki gitu. Di rumputan terserah, yang penting tanpa alas kaki gitu. Terus jangan pernah takut untuk minta tolong. Jangan pernah ngerasa kalau nggak ada yang sayang. Dan bersyukur sih. Itu hal-hal yang Cheryl lakuin dan Cheryl rasa bisa sangat membantu Cheryl selama ini ya. Cara bersyukurnya pun aku ada cara-caranya. Boleh di-share? Jadi setiap kita bangun tidur, sebelum ngapa-ngapain, mau minum air, mau main handphone atau apapun, harus tulis 10 hal yang bisa kita syukuri. Lalu kita baca dalam-dalam lagi. Lalu kita baca dalam-dalam lagi dengan perasaan yang lebih dalam. Jadi benar-benar diresapi apa hal-hal yang bisa kita syukuri di hari-harinya. Dan karena itu bukan hal-hal besar ya, hal kecil. Seperti kita bisa bangun tidur, bisa merasakan minum air putih yang segar. Itu juga 10 jari aja udah ada 10 yang bisa disyukuri. Benar banget. Itu sebenarnya suatu tips menurutku yang bagus banget. Dan bukan hanya untuk teman-teman yang mengalami mental illness, tapi juga untuk semuanya menurutku bisa banget kita pakai, kita praktekkan sehari-hari. Ternyata kayak obrolannya udah seru banget, tapi memang harus disudahi. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi lanjut karena durasi kita sudahi dulu. Terima kasih banyak untuk Dr. Nova dan juga Cheryl atas waktunya. Cheryl juga terima kasih atas keberaniannya mau share di sini. Kita appreciate banget. Luar biasa sekali. Untuk teman-teman juga semua Real Fam di rumah, semoga
kalian semua bisa berada dalam kondisi bahagia, bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa merangkul kalian. Untuk semua juga jika ada di sekitar kalian yang mengalami mental illness seperti ini, jangan dijauhi, jangan disepelekan, tapi kita rangkul bersama, kita hadapi bersama karena ini tidak mudah, ini suatu hal yang kompleks dan kita harus bersama-sama menanganinya. Oke, terima kasih banyak untuk Real Food Fam, terima kasih Dr. Nova, terima kasih untuk Cheryl. Sama-sama. Untuk Real Food Fam jangan lupa untuk follow Instagram kita di @fitwithrealfoodid dan juga like, subscribe, juga komen YouTube kita di Real Food Indonesia. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Realcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.